Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ruqsah. Sebelum itu, di sini bisa kalian lihat ruqsah dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Maksudnya apa? Sekiranya jikalau bukan karena karunia dan rahmatnya Allah kepada kita semua, kita pasti akan menemui segala kesulitan. Karena kemudahan yang kita dapat di dunia itu semuanya adalah berkat karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu setiap dari kita ketika menemui suatu masalah ataupun bingung akan tujuan hidup, ada doa yang sering dari turun temurun diberikan kepada Pak Wisna, dari Ustadz Pak Wisna. Biasanya doanya itu adalah Allahumma yasir wa la tu'asir, ya Allah permudahkanlah dan jangan engkau biarkan kesulitan menjumpai kita semua. Allahumma yasir wa la tu'asir. Nah, selain itu ruqsah di sini, apa sih ruqsah itu? Ruqsah itu suatu keringanan. Jadi meskipun kita dalam keadaan kesulitan apapun, Allah akan tetap memberikan jalan keringanan agar kita mencapai tujuan dan akan yang harus kita capai, terutama dalam konteks ibadah. Pengertian ruqsah. Cara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Secara terminologi berarti hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Nah, tapi hukum keringanan ini boleh didapatkan dengan syarat niatnya kita bukan semata-mata karena maksiat. Nanti akan Pak Wisna jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ruqsah dalam ibadah ini banyak sekali ya. Salah satunya di sini nanti akan kita bahas 4 hal ya. Pertama, ruqsah dalam sholat. Kedua, ruqsah dalam puasa. Ketiga, ruqsah dalam zakat. Dan yang terakhir, ruqsah dalam haji. Nah, yang sering kita jumpai di sini, yang sering kita lakukan setiap hari adalah salah satunya yakni sholat. Nah, di sini sudah kita lihat, kalian lihat di sini ada orang yang sholat dengan duduk di kursi roda. Nah, salah satu rukun sholat adalah berdiri. Ya, namanya rukun adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, jika kita sholat kita wajib berdiri. Namun bagaimana jika kita tidak mampu berdiri dikarenakan suatu hal? Misalkan karena kakinya lumpuh atau habis kecelakaan, maka Allah tetap menerima sholat kita dengan cara duduk. Nah, seperti ini. Kemudian ketika sakit, Allah juga boleh memberikan kelapangan terhadap orang yang sedang sakit untuk tidak sholat. Tapi ketika sudah sembuh, wajib untuk mengqadha sholat, mengganti sholat tersebut. Nah, kemudian ini ada bepergian. Bepergian itu termasuk orang musafir, orang yang sedang dalam bepergian jauh, minimal kurang lebih 81 km, itu boleh mendapatkan keringanan dari Allah. Nah, keringanannya apa? Yakni boleh menggabungkan dua sholat, yakni ada sholat duhur dan asar boleh digabung dalam satu waktu, dan sholat maghrib dengan isya boleh digabung dalam satu waktu. Nah, itu disebut dengan sholat jamak.
Nah, jadi sebentar ya, kita bahas sholat jamak di sini. Ini biar kelihatan. Ini saya punya gambarnya di sini. Nah, sholat jamak dan qashar. Nah, apabila seseorang itu musafir atau bepergian jauh lebih dari 2 marhalah atau kurang lebih 81 km, 89. Tapi sebagian ulama menjelaskan 81 km itu sudah termasuk syarat boleh jamak qashar. Bahkan ada banyak ulama juga 119 km minimal. Jadi rata-rata kurang lebih 81 hingga 100 km. Nah, itu syarat minimal kita diperbolehkannya untuk menjamak atau menggabungkan sholat. Dan qashar itu meringkas sholat, yang khususnya rokaatnya 4 rokaat harus boleh diqashar menjadi 2 rokaat dengan syarat musafir itu tadi. Maka ia harus melakukan sholat qashar dan jamak sekali. Artinya ia boleh menjamakkan di antara 2 sholat dan mengqasharkan sekali. Walau bagaimanapun ia boleh melakukan di antara satu yang berikut. Menjamakkan 2 sholat fardu tanpa qashar atau menjamakkan 2 sholat fardu dan boleh diqashar. Itu disebut dengan jamak qashar. Nah, ini niat-niatnya nanti akan saya kirim di grup. Nah, niat sholat jamak takdim. Jamak takdim artinya sholat duhur, misalkan ya, sholat duhur dan sholat asar digabung. Nah, dilakukannya ketika sholat duhur. Jadi itu termasuk jamak takdim. Jika sholat duhur dan asar, kemudian sholat duhurnya dilaksanakan ketika sholat asar, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, untuk niat-niatnya nanti silakan dihafalkan. Nanti ini akan saya kirim ke grup WhatsApp. Jadi orang yang musafir, orang yang bepergian jauh, mendapatkan keringanan boleh menggabungkan 2 sholat fardu, ya, khusus hanya untuk sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sholat subuh bagaimana Pak? Tidak boleh dijamak atau tidak boleh digabung. Kemudian sholat yang boleh diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya berarti sholatnya yang 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat berarti tidak bisa diqashar atau tidak bisa diringkas. Kalau sholat jamak qashar bagaimana Pak? Berarti sholat duhur dan asar digabung dan juga diringkas. Jadi sholat duhur 2 rakaat kemudian salam, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat kemudian salam. Seperti itu, ya. Itu adalah salah satu keringanan dalam sholat ketika kita dalam bepergian jauh. Nah, nanti kalian harus memberikan tutorial. Ini tugas ini nanti di Google Formulir yang akan saya kirim. Kalian harus memberikan tutorial, boleh berupa video, boleh berupa foto-foto atau penjelasan terkait sholat jamak qashar. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Rukhsah yang kedua, rukhsah dalam puasa. Nah, rukhsah dalam puasa ini banyak sekali ya. Jadi orang boleh meninggalkan puasa ada beberapa sebab. Nah, pertama, musafir, orang dalam bepergian jauh namun bepergiannya bukan untuk maksiat. Nah, tapi zaman sekarang bepergian transportasi sudah bagus. Setidaknya meskipun kita dalam bepergian, setidaknya kita tetap puasa Ramadan. Ini khususnya di bulan Ramadan ya. Jadi kalau zaman dahulu orang bepergian itu jalan kaki, maka dari itu boleh untuk mengambil rukhsah, boleh untuk mengambil keringanan tersebut. Jadi meninggalkan puasa, tapi dengan syarat mengganti puasa yang ditinggalkan atau dikodok setelah
bulan Ramadan. Nah, kemudian orang yang sedang sakit juga sama boleh meninggalkan puasa, namun nanti ketika sudah sehat setelah bulan Ramadan harus diganti atau diqadha. Kemudian lanjut usia atau lansia, orang yang sudah tua renta tidak kuat untuk puasa, dikhawatirkan kalau puasa kondisinya melemah, maka dari itu boleh meninggalkan puasa. Nah, kalau orang yang tua renta tidak bisa mengqadha, kan tidak bisa puasa. Jadi bagaimana cara menggantikannya? Allah tetap memberikan keringanan dengan cara membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin kurang lebih 1 mud. Iya, memang ukurannya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 mud itu kurang lebih 3 kali makan lah. 3 kali makan. Jadi ibarat kalau beras itu ya 3 kali makan. Pokoknya kalau jadikan nasi bisa jadikan 3 kali makan. Tapi apa harus berbentuk beras atau nasi? Tidak, kalau bisa ya sama lauk pauknya. Jadi seperti itu membayar fidyah. Kalau 30 hari nggak puasa, berarti ya membayar 30 mud. Jadi memberikan makan fakir miskin. Apakah boleh ini digabung cara membayarnya? Boleh. Jadi langsung ketika di akhir bulan Ramadan langsung membayar di total. Misalkan 1 mud itu seharga kurang lebih berapa? 25.000 ya misalkan. Nah, berarti kalau 30 hari ya bisa dikalikan. Jadi langsung bayar fidyah. Gitu ya. Kemudian biasanya gini, kalau Pak Krisna menjadi panitia zakat di masjid, ada orang biasanya bapak-bapak itu memberikan uang. Ini juga salah satu rukhsah keringanan, boleh ini memberikan uang untuk ibunya karena sudah tua renta tidak bisa puasa, memberikan uang sebanyak biasa misalkan 300.000. Nah, ini sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan karena nggak kuat puasa ibunya. 300.000 itu untuk 20 hari. Meninggalkan puasa selama 20 hari. 300.000 nanti akan diberikan kepada fakir miskin, seperti itu. Nah, 300.000 tuh itu bisa dibuat untuk beli 1 sak beras. Nah, itu bisa dijadikan dibuat makan berhari-hari itu. Bahkan kurang lebih bisa jadi 1 bulan itu. Seperti itu ya. Itu boleh, itu membayar fidyah. Kemudian perempuan yang sudah haid boleh meninggalkan puasa, tapi dengan syarat nanti harus disahur atau dibayar atau diqadha ketika di luar bulan Ramadan. Harus dibayar sesuai hari yang ditinggalkan. Kalau tidak puasa 7 hari, berarti harus puasa 7 hari. Nah, perempuan yang sedang hamil atau menyusui, gini, dan dikhawatirkan perkembangan janin atau kesehatan bayinya nanti terganggu. Nah, kalau misalkan orang hamil tersebut itu khawatir akan kondisinya melemah, maka dia diwajibkan, dia boleh nggak puasa dengan syarat nanti diganti puasanya atau diqadha. Tapi kalau dia khawatir akan janinnya, nah rata-rata kan orang hamil kan khawatir akan bayinya kenapa-napa kalau puasa. Jadi itu mengganti puasanya setelah bulan Ramadan dan juga membayar fidyah gitu ya. Jadi juga membayar fidyah. Oke. Itu rukhsah dalam puasa.
Nah, jadi kita ambil rukso ini, kita pahami rukso ini bahwasanya Allah itu tetap memberikan jalan kepada kita agar kita itu benar-benar mampu beribadah kepada Allah eh, dengan ikhlas. Ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita itu menghalangi ibadah kita ke Allah. Nah, terus kita malah terlena dengan godaan setan seperti itu. Padahal Allah memberikan banyak sekali keringanan agar kita dapat berjumpa dengan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ruksoh dalam zakat. Nah, ini zakat fitrah. Kalau zaman sekarang zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung. Kalau di Arab Saudi itu pakai gandum. Kalau di kita kan boleh dengan beras. Seperti itu termasuk ruksoh. Untuk memperingan proses pembayaran zakat. Dan zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Nah, tapi alangkah baiknya meskipun dengan uang, tetap uang tersebut oleh panitia diberikan makanan pokok, karena bagaimanapun keadaannya makanan pokok itu penting. Ya, makanan pokok itu sangat penting. Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya raya, tapi Pak pun juga heran kok bisa harga beras itu malah naik seperti itu. Jadi makanan pokok ini sangat penting. Kemudian pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Seperti itu. Kemudian membayar zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Jadi pas sebelum Idul Fitri boleh melakukan zakat. Tapi alangkah lebih baiknya ketika malam takbir atau pas hari Idul Fitri pagi-pagi hari. Itu juga afdol. Afdolnya itu ditambahkan. Seperti itu. Tapi setelah asar, setelah Idul Fitri, nggak boleh. Setelah asar itu makruh. Setelah Idul Fitri nggak boleh. Oke. Kemudian yang terakhir, ruksoh dalam haji. Ruksoh dalam haji. Jadi ketika haji itu juga masih ada keringanan. Yang pertama ini, ada beberapa jenis haji ya. Ada haji kiron, tamattu, dan ifrad. Nah, jadi kita bisa memilih boleh haji kiron atau tamattu atau ifrad. Misalkan kalau Indonesia itu misalkan milih haji tamattu ya. Haji tamattu itu dilaksanakan untuk melaksanakan umroh dulu kemudian haji. Ini boleh, tapi kita harus melaksanakan hadiyu atau menyembelih satu ekor kambing. Namun kalau tetap kita nggak mampu lah, masih diberikan keringanan sama Allah, kita harus puasa 3 hari, kemudian dilanjutkan 7 hari, puasa 3 hari di tanah suci, kemudian melaksanakan puasa 7 hari di tanah air. Seperti itu. Tawaf, jika tidak mampu berjalan karena sakit, bisa menggunakan alat bantu seperti kursi, roda, atau tanduk. Sa'i, jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Jika tidak mampu melempar jumroh, bisa diwakilkan orang lain. Nah, ini salah satu beberapa ruksoh. Dalam kondisi nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh, sehingga tidak harus menunggu yang lain. Melempar jumroh tahu kan ya? Melempar batu 7 kali. Nah, kemudian, jika dalam kondisi sakit ketika wukuf di padang Arafah, wukuf ini adalah salah satu rukun haji, jadi wajib dilakukan. Ketika wukuf di padang Arafah tapi kita sakit, nah tidak harus turun, bisa dilakukan di dalam mobil atau perawatan atau ambulan, seperti itu. Nah, diperbolehkan menjamak sholat selama melaksanakan haji, ini juga salah satu ruksoh. Sebenarnya keringanan ini banyak sekali, tapi banyak dari kita itu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, padahal Allah itu sudah memberikan keringanan. Jadi kita harus menghargai, jadi kita harus benar-benar diresapi ya. Allah ini
maha baik. Ya. Yang terakhir, hikmah rukshoh. Memudahkan pelaksanaan ibadah, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam ibadah, menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai, menunjukkan kebaikan Allah yang bisa meningkatkan kecintaan kepada Allah. Nah, itulah sebagian dari hikmah adanya rukshoh. Nah, dari rukshoh ini semoga kita dapat meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai titik-titik nggak sholat, titik-titik nggak poso, wetengi luwih nggak sahur, nggak poso. Eman Allah memberikan banyak keringanan, tapi kita mensia-siakan. Ya, kita tidak mempedulikan, kita menghiraukannya. Jangan sampai seperti itu. Semoga kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleh semua, dan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Akmal sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.